Hati-hati bagi teman-teman yang mau membeli VGA 1050 Ti untuk mining ataupun untuk gaming karena ada VGA palsu yang bertebaran di sana. Tetap di Koinspirasi. Oke, kembali lagi di Koinspirasi bareng gue Edi di Remind Reset Mining. Kali ini saya akan ngeriset yang namanya VGA GTX 1050 Ti atau TI. Ti atau TI silakan menurut teman-teman yang mana ya. Kali ini saya akan ngeriset 1050 Ti ini yang biasanya digunakan untuk gaming karena emang performa untuk melakukan mining nggak terlalu besar ya, tapi kita akan riset bagaimana potensi dan efisiensinya untuk melakukan mining supaya mendapatkan penghasilan dari VGA ini. Namun sebelumnya saya disclaimer dulu, saya nggak melakukan ajakan ataupun untuk membeli atau bekerja sama dengan marketplace manapun ya. Jadi ini benar-benar riset aja murni. Oke, sekarang kita cek kita bisa ngelihat di profitability calculator. Nah, kita pilih device yang akan tentunya 1050 Ti yang akan kita riset bagaimana mengefisiensikannya untuk melakukan mining supaya nggak dikit-dikit amat yang mendapatkan untuk miningnya. Oke, kita calculate aja. Kita lihat berapakah. Oke. Nah, ini perkiraannya 0,48 USD sehari ya. Tapi kita jangan berpikir atau melihat angka tersebut karena yang kita mining adalah cryptocurrency-nya. Di sini kita bisa lihat 0,000954 BTC gitu kan ya. Nah, untuk memaksimalkannya maka kita harus melakukan technical analysis dulu nih. Technical analysis kapan kita akan menjualnya di harga tertinggi, jangan asal dapat jual karena ya memang kalau mining kan memang dapat yang nggak mungkin bisa aja nggak profit, tapi kita maksimalkan di sini. Nah, di sini saya udah ngeriset di time frame 4 jam. Kalau kita lihat di sini ada symmetrical triangle, yang putih garis putih ini adalah resisten, yang kuning ini adalah garis supportnya. Nah, kemungkinan atau ada potensi BTC di angka akan masuk ke angka 72.000 dan juga akan masuk ke angka 69. Kalau misalnya harganya tembus ke angka 69, maka akan menuju ke arah 72. Namun kalau misalnya mulai ada pembalikan di angka 69.000, maka akan turun gitu. Nah, turunnya segimana? Kalau misalnya itu mungkin akan retest dan naik lagi ke angka 72. Tapi kalau misalnya turunnya ke support yang warna kuning dan ternyata tembus ke bawah, maka turunnya akan lebih dalam ke angka ini nih, ke angka sekitaran 56.000. Makanya walaupun miner harus atau mining Bitcoin harus tahu technical analysis. Makanya di sini emang di Koinspirasi banyak yang basicnya trading ya, jadi udah pada paham melakukan technical analysis. Kalau kita cek di sini ini, maka miner harusnya menjual di arah di sini 72.000. Nah, di sini kalau kita lihat income-nya ada 0,00954, ada 6. Nah, saya udah ngitung sebenarnya tadi untuk mengefisiensikannya, misalnya 0,0000 lagi 954 Bitcoin dikali harga yang target yang akan kita jual, maka di angka 72
72.678, 72.658. Oke. Maka harganya akan yang kita dapat $0,69 kalau kita cek di sini. Nah, ini adalah 0,65 ya. Oke, kita sekitaran 0,65, tapi kalau misalnya dijual di harga yang tepat akan 0,69, hampir 0,7. Nah, kalau dikalikan untuk 30 hari maka mendapatkan 20,7, sedangkan di sini 20,5. Ada perbedaan karena memaksimalkan technical analysis gitu ya. Kalau yang mau belajar technical analysis, linknya ada di deskripsi ya. Di technical analysis juga untuk main game juga, game-game NFT gitu, kalian juga minimal harus bisa technical analysis supaya nggak asal jual token yang didapatnya ya. Lihat dulu blink segitu ya. Oh ya, bagi kalian yang mau beli 1050 Ti ini, harganya itu sekitaran VGA 1050 Ti ini harganya sekitaran 2.600-an, 2.500.000 nyampe 4 jutaan ya. Kalau harga, karena saya melihat di YouTube bule gitu, orang luar katanya ada yang menjual di AliExpress itu jauh lebih rendah harganya, setengahnya, tapi ternyata penipuan ya. Penipuan di sana, bukan penipuan nggak dikirim, tapi grafisnya ada, bentuknya sama 1050 Ti, cuman isinya nggak. Ternyata ada juga di Indonesia ternyata gitu kan, yang harganya setengah juga, terus bentuknya mirip dan dikirimnya pun sama dari Tiongkok, mirip banget ya. Kemungkinan itu apa ya, kalau di luar nyebutnya refurbish gitu ya, rekondisi lah kayaknya gitu. Tapi rekondisinya nggak dikasih 1050 Ti walaupun bentuknya 1050 Ti. Nah ini ya contohnya, lower banget, lihat ini 1050 Ti banget nih bentuknya, 1050 Ti banget, kata dia super low price. Ini ya dikirim dari Tiongkok. Harganya jauh banget, dari 2.600.000 ternyata cuma 1.200.000. Saya sarankan sih nggak beli di harga yang terendah, di marketplace manapun ya, mau itu di Alibaba atau yang lain sih. Nah, yang paling kelihatan adalah kalau misalnya ada VGA super murah ini, kalau misalnya beli yang second ya terserah ya, itu yang penting orangnya kalian percaya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada garansi, terlihat banget mereka ingin melakukan scam atau ngasih refurbish gitu yang kualitasnya pasti buruk banget gitu. Walaupun ada mungkin 1:100 lah ya, yang dapatnya 1 atau 10 orang, yang gagalnya ada 90 orang kayak gitulah yang kena zongnya. Nah, kayak gitu. Harganya 2.600.000, harganya cukup mahal ya. Iya, emang lagi harganya mahal karena sebenarnya harganya memang segini sih, cuman sedang lagi ada dilanda krisis chip gitu ya, processing unitnya lagi mahal-mahalnya. Di Taiwan lagi mahal juga karena dilanda kekeringan atau apa gitu. Negara-negara pembuat chipnya lagi susah kayak gitu. Nah ini ya, jangan sampai beli yang kayak gini nih, bukan yang beli kayak gini, pokoknya ini ya, ini dari Tiongkok, dikirimnya dari luar negeri nih, dikirim dari luar negeri tuh ya. Nah kalau kita lihat nih, ini saya biruin, nah ini dikirim, dan ini dari Tiongkok, dan kita lihat reviewnya juga 2:2,3/5. Nah ya, ini broken, not working kata dia oleh Hendra itu. Ini nggak tahu ini VGA nya fake ya, emang ternyata kayak gitu. Kalau harganya lebih murah kayak gitu. Kalau kalian merasa VGA masih mahal dan gak punya PC, kalian bisa
main game mining simulasi. Miningnya juga sama sih, intinya mining sebenarnya. Kalau kita lihat ini simulasi mining untuk jadi pembelajaran, namanya roller coin kalau kita ngecek roller coin. Nah, ini saya udah dapat $5 dari game ini. Kalian nggak perlu main VGA gitu. Nah, di sini ada hertznya juga atau power yang didapatkan kalau melakukan clock powernya gitu. Kalau main VGA ini, oke, collect dulu. Saya belum login hari ini ya. Itu. Ini juga mining, di sini juga simulasi, lebih tepatnya game dengan simulasi mining. Kalau kalian mau naikin kekuatan VGA kalian, game VGA kalian bisa main game di sini. Main game, maka kekuatan VGA kalian akan bertambah, miningnya akan dapat. Nah, ini kayak gitu. Gamenya simple banget kayak gitu. Kalau kita cek di sini gitu, atau kalian bisa beli VGA-nya, VGA-nya ya. Nah, ini VGA-nya, nah 99 atau 100 RLT atau $100 kayak gitu. Kalau kalian nggak mau main gamenya, ini kalau didiemin pun ini angkanya akan bertambah ya. Nah, 0,0 udah 5, saya udah $5 gitu. $5. Nah, ini akan terus bertambah nih. Bukan bertambah, maksudnya bisa ditambahkan menggunakan game. Kalau mau main gamenya, game simulasi mining ini, gamenya ada di deskripsi. Ini duitnya juga ada temen yang udah bisa nge-withdraw katanya, sebulannya dapat $100 kayak gitu. Kalau mau main gamenya, ada di linknya di deskripsi gitu ya. Oke. Tapi 1050 Ti ini sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi kalau kalian tahu caranya gitu ya. Kalau kalian tergantung ini. Nah, ini Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Bagaimana cara memaksimalkan atau mengefisiensikannya agar mendapatkan lebih banyak lagi yang namanya lebih banyak lagi profit yang didapatkan. Nah, salah satunya Nvidia GeForce GTX 1050 ini direkomendasikan untuk menambang namanya koin Flux, FLUX, Flux gitu ya. Ini Flux juga udah dilihat lumayan sih ya, bagus juga projectnya, dan juga Flux. Nah, kalau kita lihat gini, dan Fluxnya juga kalian harus menggunakan algoritma yang namanya Zell-Hash untuk mendapatkan profit yang lebih besar, Zell-Hash. Kalau menambang Flux atau Zell-Hash ini, kalian akan mendapatkan profit yang lebih besar gitu ya, setara dengan 0,014 BTC gitu. Kalau tadi 0,00000nya ada 69, sekarang 0,000 nya ada 5 doang, 14 gitu. Kalau kita cek berapa penghasilannya, kalau misalnya mining dengan 1050 Ti di Flux ini ya, dengan algoritma Zell-Hash, kalau kita cek berarti 0,000 oke, 4 doang, 14 dikali tadi berapa? Kalau kita jual di kenapa sih, Mbak? Berarti BTC USD. BTC USD 72.600 kalau nggak salah ya. Target kita 7, kalau nggak salah targetnya 72.678. Oke. Nanti kalau misalnya kita jual 72.658, berapa yang kita dapatkan? $1. Besar ya, besar. Beda tadi itu, kalau misalnya dikali 30
$30 dapatnya $30.5 gitu, lebih besar, jauh lebih besar kalau misalnya menggunakan nambang flux dengan gel hash. Lihat bedanya 10. Inilah cara mengefisiensikan potensi VGA untuk mining. Banyak orang yang nggak tahu sebenarnya kalau setiap VGA itu miningnya seharusnya di koin-koin yang berbeda yang bisa dimaksimalkan dengan algoritma yang sesuai dengan kemampuan VGA, clock VGA-nya kayak gitu. Nah, itu aja, sekian dari saya Edi di Remind Reset Mining kayak gitu ya, Reset Mining. Kalau kalian ada ada masukan silakan komen aja di bawah. Yang mau belajar technical analysis, linknya ada di deskripsi. Kalau mau main game roller coin juga, gamenya ada di deskripsi untuk belajar melakukan simulasi mining tanpa harus mempunyai PC. Oke, saya Edi, terima kasih.